Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? Ya, pendapat saya tidak. Jelas tidak. Kenapa? Tadi kan dikatakan orang menyatakan pikiran dan hati nurani itu tidak boleh dilarang. Nah, persoalannya adalah ayat-ayat konstitusi itu yang saya bilang pasal 28E ayat 3 itu sering dipatahkan dengan undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu undang-undang karet sekali. Kalau kita misalnya menyampaikan konten tertentu di media sosial dengan menggunakan media internet, maka kita bisa dijerat pasal 1 penghinaan, 2 menyebarkan berita bohong. Jadi itu yang menyebabkan kemudian atau menyebarkan kebencian. Jadi 3, kebencian, penghinaan, dan penyebaran berita bohong. Dan itu karet sekali, Tat. Persoalan kita kadang-kadang kita tunduk melihat undang-undang tapi tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kecuali Ruslan Buton itu dia berkonspirasi, mengumpulkan orang, lalu kemudian berpikir bagaimana memecah belah, bagaimana melakukan agitasi, lalu kemudian merebut senjata dan lain sebagainya. Itu baru makar. Gitu. Kerisauan Ruslan Buton itu kan ketika melihat TKA, Bang Rafli. Lalu bangkit semangat patriotisme kebangsaannya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari aspek hukum, bagaimana dengan kebebasan TKA yang melampaui batas itu? Jadi kalau kita bicara mengenai TKA ya, tenaga kerja asing, maka itu kan sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, kan begitu. Nah, ketika pemerintah mau mengambil kebijakan, ya harusnya dia memperhatikan beragam aspek. Salah satunya aspek kepantasan dan keadilan, misalnya kan begitu. Kalau pembentukan kebijakan begitu kan, Tat, kita bicara keadilan, kepantasan, ya kan, keterbukaan. Di tengah pandemi COVID-19, di mana kemudian orang kehilangan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian orang susah makan dan lain sebagainya, loh malah kita mengimpor tenaga kerja asing. Nah, rasa keadilan orang-orang itulah yang kemudian dia teriakkan tuh, begitu. Mungkin kalau negara kita tidak ada unemployment, ya kan, semua orang bekerja, semua orang makmur, ya seperti Jepang zaman dulu, atau seperti Malaysia, dia impor orang lain untuk bekerja di sana, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan unemployment-nya banyak betul, yang nganggur juga banyak, yang kehilangan pekerjaan juga banyak, kan begitu. Kalau Bang Rafli jadi presiden, apa yang Bang Rafli lakukan terhadap Ruslan Buton? Wah, luar biasa, ini pertanyaan berat sekali. Saya undang Ruslan Buton, biar dia ngomong di depan saya, mau apa dia. Kan begitu kan, daripada dia susah-susah kan, undang saja Ruslan Buton. Jadi gini, Tat. Kadang-kadang ini porsi ustadz loh, tapi ini kan saya berkontemplasi saja. Saya kadang-kadang heran dengan penguasa ya, kepemimpin bangsa. Kenapa dia selalu ingin mendengarkan orang-orang yang sepaham, searah dengan dia. Tidak mau mengundang orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau orang-orang yang sepaham dan searah kan nggak perlu di treatment lagi, sudah dengan sendirinya. Harusnya kan yang perlu didengarkan adalah orang-orang yang berbeda pendapat. Tapi saya kira dimanapun, Tat, saya mengalami juga, Tat, kan saya juga ya dalam masa tertentu pernah diundang di istana gitu ya. Bahkan saya 4 bulan pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tapi saya mengundurkan diri setelah itu. Saya merasakan betul kalau pendapat kita sama, teman, kan begitu. Kalau pendapat kita berbeda, dalam tanda kutip lawan. Kira-kira begitu, Tat, ya. Makanya saya bilang memang gak gampang jadi pemimpin ini ternyata. Berjiwa besar, ya, berlapang dada itu sulitnya minta ampun sepertinya, Tat. Gitu. Jadi saya bisa tanya lagi sama Ustadz? Atau masih ada pertanyaan lagi sama Ustadz? Bang Rafli. Iya. Sekarang ini kalau kita buka media, iya, hampir setiap hari itu saya dapat postingan tentang anti PKI, ketakutan bangkit PKI, segala macam. Ini isu PKI ini sebetulnya memang ingin bangkit ada atau hanya sekedar pemikiran bukan gerakan, atau isu ingin memecah belah kebangsaan? Apa sebetulnya yang terjadi? Pengamatan Bang Rafli. Kalau ini agak berat saya menjawabnya, tapi saya ingin menjawab lah, izinkanlah ya Pak netizen sekalian menjawab.
kita ini sekarang ini sedang dijebak dalam politik bipolarisasi. Jadi kelompok, saya katakan kelompok A dan B aja ya. Kelompok A menggunakan isu-isu yang sama, PKI, ya kan? Lalu kemudian macam-macam lah. Kelompok B juga melakukan isu yang sama, khilafah, tadi kan ada khilafah ya kan, HTI ya kan, lalu kemudian apalagi kadrun ya kan, lalu macam-macam. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat dalam politik kita, Pak Ustadz ya. Harusnya politik kita jauh lebih cair, jangan ada bipolarisasi seperti ini. Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidensial threshold itu ditiadakan, Tat. Karena dengan adanya presidensial threshold, tahun 2024 diperkirakan jumlah presiden barangkali 2 lagi saja. Bayangkan, kalau 2 lagi kan cebong dan kampret lagi kan. Satu dibilang Keluar lagi. iya, satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa. Nah, kalau misalnya presidensial threshold itu dihilangkan dan semua partai politik bisa mencalonkan presiden, saya berharap 5-6 pasangan calon misalnya. Di situ ada Anies Baswedan, di situ ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, ya kan? Lalu kemudian Hovifah, kan asik jadinya. Kalau dari Sumatera cukup satu aja, Dr. Refli Harun aja. Saya modalnya nggak ada. Modal itu ada 2. Pertama modal uang, dia pengusaha. Kedua dia modal kiai. Dua-duanya yang saya nggak punya. Nanti kita disuruh ceramah pula. Pertama diceramah disuruh jadi imam kan, disuruh baca ayat-ayat panjang, matilah kita. Jadi begitu. Imam Zuhur aja dulu, Bang. Imam Zuhur ya. Imam Zuhur aja dulu. Ya saya kalau Imam Zuhur, Imam Asar berani. Imam Subuh, Maghrib, Isya berani juga. Cuma makmumnya cuma keluarga doang, anak dan istri. Itu namanya imam new normal, Bang. New normal. Jadi Bang, ya, silakan. Yang menambah kecurigaan orang ini seolah-olah benar ya. tentang masalah TAP MPRS nomor 27 1966 tentang larangan PKI 25. tidak masuk dalam draft. 25 tidak itu. masuk dalam draft RUU haluan ideologi Pancasila. 25. Gimana ceritanya nih, Bang? 25 itu. Nomor 25 kalau tidak salah. 25. Ya. Nomor 25. Ya, kalau itu Tat, saya termasuk orang yang tidak mendukung adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila. 1. Saya juga tidak mendukung adanya lembaga seperti BPIP. Karena sejarah kita, Tat, kalau Pancasila sudah dibajak oleh negara, captured by the state, ya kan? Itu biasanya jadi alat gebuk, Tat. Zaman Orde Baru begitu, zaman Orde Lama begitu. Ya kan? Zaman Orde Lama Bung Karno, siapa yang tidak percaya sama Nasakom digebuk, gitu, kira-kira begitu. Dan biasanya itu orang-orang Masyumi itu yang kena gebuk itu biasanya kan, orang-orang Sumatera itu. Ya. Zaman Orde Baru juga begitu, Tat. Orang yang tidak setuju dengan Pak Harto akan digebuk, berarti bertentangan dengan Pancasila. Kalau Louis XIV di Prancis kan, l'État c'est moi, negara adalah saya, Pancasila adalah saya. Makanya saya bilang, waduh gak setuju, karena Pancasila itu tidak hanya ideologi, terminologi ideologi pun banyak ditentang orang juga. Tapi Pancasila itu dia falsafah negara, dia juga dasar negara, dia juga alat filter bagi kehidupan kita untuk menyerap nilai-nilai asing yang kompatibel atau tidak misalnya. Jadi kalau misalnya menjadikan dia cuma ideologi negara, state ideology, maka dia menjadi alat represi, menjadi alat gebuk, karena ideologi itu punya negara yang tidak setuju dengan negara, which is kadang-kadang dianggap pemerintah, maka dia bisa digebuk. Makanya saya tidak setuju kalau ada undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Lagi pula, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum, Kalau sumber dari segala sumber hukum itu derajatnya paling tinggi, lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Karena dia mengilhami pembentukan undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang sampai ke bawahnya. Lah, kalau dia dijadikan undang-undang, turun derajatnya. Seperti Ustadz Abdul Somad sudah menasional, suruh pulang ke kampung, ya kan? Begitu, Tat. Jadi sebetulnya Gimana? kalau dibaca arahnya, apa yang diinginkan dari RUU haluan ideologi dan BPIP itu, Bang? Kemana arahnya?
Ya, kalau saya mau frankly speaking begini, kita ini kan dalam politik Indonesia ini ada persaingan yang memang tidak bisa kita hindari antara kelompok-kelompok nasionalis, so-called begitu ya, dan kelompok-kelompok Islam. Tahun 55 persaingan itu keras sekali kan. Masumi NU misalnya masih bisa menempati 4 besar. Jadi ada Masumi, ada PNI, NU, PKI waktu itu kan. Nah, tetapi sejak pemilu Orde Baru kan kekuatan Islam kan relatif lebur. Dilebur menjadi P3 dan P3 dikerdilkan. Zaman reformasi, partai-partai Islam atau berbasis massa Islam udah nggak laku. Sorry to say ya. Jadi kita pemilu terakhir saja, nomor satunya PDIP, nomor 2-nya Gerindra kalau berdasarkan suara, nomor 3-nya Golkar, nomor 4-nya Nasdem, ya kan? Lalu kemudian partai seperti PKS ya hanya nomor 6 kalau tidak salah ya. Jadi memang P3 nomor buncit ya, yang dari yang lolos parliamentary threshold. Jadi itu menunjukkan gejala Islam formal di dalam formal politik itu tidak terlalu laku lagi. Tetapi kan masalahnya tetap saja dia menjadi sebuah kekuatan yang selalu diperhitungkan. Ya misalnya suatu waktu bisa muncul pilkada DKI, contohnya misalnya Anies kan bukan orang yang berpartai, tapi kemudian bisa didukung. Kemudian kemarin Pilpres kemarin juga begitu, dan itu lintas partai dan lintas pemimpin, ya kan? Ada pemimpin informalnya juga namanya Ustadz Abdul Somad. Jadi dengan adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mungkin ya, artinya barangkali menginginkan bahwa ada hegemoni satu kelompok. Nah makanya saya katakan Pancasila itu seperti RCTI harusnya kan, milik bersama kebanggaan bangsa. Dia tidak boleh diklaim sebagai milik satu kelompok, milik tokoh tertentu. Tapi dimarahin tak. Saya bilang Pancasila lahir bukan pada tanggal 1 Juni saja marah orang. Karena sebelum jadi Pancasila pada tanggal 18 Agustus, itu kan sempat melalui tim kecil, lalu ada Piagam Jakarta, kan begitu. Teman-teman bapak-bapak pendiri bangsa dari Indonesia Timur tidak setuju dengan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Barulah jadi Pancasila 18 Agustus. Karena itu saya katakan Pancasila itu adalah sinkretisme pemikiran, perpaduan pikir, olah pikir bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa, di mana Bung Karno menanam saham terbesar, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kalau rapat umum pemegang saham, mungkin dia bisa memecat komisaris dan direksi. Tetapi itu pun marah orangnya kan. Jadi ya tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena kalau dia identik dengan partai tertentu atau tokoh tertentu, maka political advantage-nya untuk partai tertentu atau tokoh tertentu itu saja dan pengikut-pengikutnya. Nah ini tidak menguntungkan kelompok lain tak. Karena itu Pancasila tidak boleh captured by the state. Harus menjadi garis hidup bersama milik kita. Semua. Milik semua. Bang Rafli pernah diangkat Pak Mahfud menjadi ketua tim anti mafia di Mahkamah Konstitusi. Iya. Bagaimana angin kencang di atas itu? Bagaimana rasanya Bang Rafli? Waduh, jadi gara-garanya begini Tat. Saya ini pernah menjadi staf ahli di MK. Jadi ketika MK berdiri tahun 2003, Pak Jimli sebagai ketua MK menginginkan merekrut orang-orang cerdas. Mungkin dianggap cerdas juga kan begitu. Diangkatlah kita sebagai staf ahli. Ada yang bilang nomenklaturnya beda-beda, kadang-kadang asisten hakim, kadang-kadang staf ahli. Nah, itu sampai 2007 akhir. Jadi 2007 akhir, karena saya bandel terus, kerjanya protes terus, akhirnya kontrak tak diperpanjang. Semua staf ahli dilepaskan semua. Kan begitu kira-kira. Ya ada sejarahnya panjang lah kira-kira begitu. Namanya orang melawan terus itu kan dimanapun bersuara terus, itu masalahnya. Nah, lalu kemudian tahun 2008 saya berkegiatan di lembaga yang namanya CETRO, Center for Electoral Reform. Jeda 1 tahun, saya kemudian beracara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Jadilah saya lawyer pilkada kan, lumayan, alhamdulillah rezekinya lumayan.
Kalau tidak ada lawyer-lawyer pilkada begitu, zooming sama Ustadz Abdul Somad ya nggak susah juga. Lalu kemudian saya menemukan fenomena, waduh, ini sepertinya nggak benar nih putusan-putusan MK kan. Saya adukan waktu itu ke Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud malah dibenturkan saya ke Akil Mukhtar kan. Nah, begitu saya mendapatkan lagi informasi, saya nggak mau lagi ngadu. Cuma waktu itu ada pernyataan Pak Mahfud bahwa MK bersih 100% katanya. Saya nulis di Kompas, MK masih bersih dalam tanda tanya. Saya waktu itu mengatakan ya jangan terlalu yakin lah. Kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap, kan begitu. Jadi bentuklah tim investigasi. Betul, dia bentuk tim investigasi. Waktu itu saya ketuanya, anggotanya Anan Buyung Nasution, Bambang Harimurti, lalu kemudian Saldi Isra, teman kita dari Sumatera Barat, dan Bambang Wijoyanto. Dan kita mengindikasikan keterlibatan Akil Mukhtar pada waktu itu. Cuma jangankan tim swasta begitu yang dikasih kerja sebulan, KPK saja yang dibentuk bertahun-tahun, mencari Harun Masiku aja susahnya minta ampun. Di mana itu orang kan kita tidak tahu nih Harun Masiku itu. Entah masih hidup atau sudah di alam barzah, kita nggak tahu, alam baka kita nggak tahu juga. Nah, karena itulah kemudian akhirnya ya kita laporkan. Cuma waktu itu serangan baliknya ke saya, Tat. Karena saya malah diadukan melakukan percobaan penyuapan, kan begitu, malah saya. Karena itu kan pengaduan dari klien saya kalau dia diperas. Baru 3 tahun kemudian kebenaran itu terungkap, Tat. Ketika Akil Mukhtar pada tanggal 2 Oktober 2013, 3 tahun kemudian ditangkap oleh KPK karena menerima suap dari Bupati terpilih Gunung Mas yang sekarang sudah meninggal di dalam penjara. Jadi begitu, Tad, ceritanya. Jadi ya sooner or later yang namanya kebenaran itu akan terungkap juga, begitu, Tad. Masya Allah. Ini Bang Rafli sekarang jadi YouTuber. Gimana cerita kronologisnya? Saya terus terang senang. Senangnya maka masyarakat punya pilihan. Tidak hanya konten-konten yang tidak mendidik itu, insya Allah lewat, bergizi, berkualitas. Motivasi awalnya gimana? Nah, motivasinya ini motivasi yang insya Allah motivasi baik, Tat, ya, bukan motivasi kekuasaan, bukan motivasi yang lain. Saya ini pernah bekerja di media massa 8 tahun, Tat. Sering diundang oleh televisi untuk memberikan pendapat-pendapat. Di ILC kita pernah ketemu, Tat, sekali, Tat, ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau kita rely on, tergantung dengan media, akan susah, Tat. Pertama, kita nunggu diundang, kan begitu. Kedua, kadang-kadang saya katakan dia punya 3 kredo yang namanya TV itu. Pertama adalah restriksi. Jadi pasti ada pembatasan-pembatasan. Tolong dong jangan omong ini ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah. Kedua, itu distribusi, pengertiannya wah ini harus laku kan. Kemudian ketiga, durasi. Baru ngomong sebentar saja. Tolong durasi. Ini Ustadz nggak ada durasi kan. Jadi pusing kepala kita kan. Nah, dengan media YouTube ini saya bisa mengemukakan ide gagasan secara komprehensif tanpa dibatasi macam-macam. Durasi tak terbatas, restriksi itu tergantung kita, self censorship. Yang penting 2 hal kalau saya tahu. 1, jangan sara. Yang kedua, jangan menyerang personal life orang. Nah, dan juga saya tidak berpikir soal distribusi. Mau ditonton orang, alhamdulillah. Tidak ditonton, kita sebarkan.